Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wal akhir alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Salawat serta salam tetap tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah taala, langsung saja Ustaz tidak menggunakan mukadimah yang panjang lebar agar apa yang akan Ustaz sampaikan itu tidak terlama dan bisa difahami antum dengan baik ya. Ustaz akan menyampaikan materi sesuai dengan apa yang antum sampai usulkan di grup ya tadi malam. Nah, Ustaz gabungan jadi satu materinya, dan Ustaz tidak akan berbicara panjang lebar karena melihat waktu, dan jika terlalu lama itu akan membosankan. Jadi Ustaz akan berbicara hanya gak sampai 15 menit lah ya, antara 10 sampai 15 menit. Jadi saya harapkan antum bisa mendengarkan dengan baik, dipahami dan bisa diamalkan. Ini untuk nasihat untuk Ustaz pribadi dan antum sekalian. Jadi bukan nasihat untuk antum saja, tetapi nasihat juga untuk Ustaz diri Ustaz juga ya. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Maka Ustaz akan ngambil tema adalah lihat teman AFK mau surrender gitu. Ini tidak ada kaitannya dengan game ya, ini hanya tema saja, dan semoga bisa dipahami dengan antum dengan baik. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Al-hadis. Jadi dari hadis tersebut bisa kita ambil faedah bahwasanya ketika Allah ingin menjadikan kita orang baik, itu Allah akan menjauhkan diri kita dari perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia itu seperti apa? Yang pertama, terlalu banyak rebahan. Kedua, terlalu banyak main game. Yang ketiga, tidak memanfaatkan waktu dengan yang baik. Yang keempat, kita terlalu banyak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal-hal yang harus kita hindari. Terlalu banyak rebahan, terlalu banyak santai-santai, terlalu banyak bermain-main, baik itu game dan lain sebagainya, apalagi bermaksud kepada Allah. Ini adalah salah satu perkara yang harus kita hindari sebagai penuntut ilmu. Karena jika kita terlalu banyak maksiat, itu tandanya Allah tidak ingin kita menjadi orang yang baik. Tapi ketika kita bermaksiat, kita menyadari bahwa kita melakukan kemaksiatan ataupun kita melalaikan waktu, maka sebaik mungkin kita harus bertobat kepada Allah, kemudian mengisi kegiatan-kegiatan dengan hal yang baik. Tinggalkan maksiat tersebut dan kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Beramal solih, membantu orang tua, menuntut ilmu, banyak menuntut ilmu. Dan juga sebisa mungkin kita meningkatkan kualitas diri kita, banyak belajar, entah itu belajar ilmu agama atau belajar ilmu umum atau belajar skill-skill kehidupan. Ada yang ikut bela diri, latihan bela diri. Ada yang ingin menjadi pemain olahraga, latihan sepak bola dan lain sebagainya. Kita berlatih meningkatkan kualitas diri kita sehingga masa depan kita itu sesuai dengan harapan kita dan kita menjadi orang yang baik. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Nah, maka salah satu cara Allah menjadikan kita orang yang baik adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah akan memfahamkan ilmu agama kepadanya. Jadi salah satu indikator kita itu menjadi orang baik adalah kita paham ilmu agama. Entah itu banyak atau sedikit, intinya kita paham dengan ilmu agama. Itu adalah salah satu cara Allah menjadikan kita orang yang baik. Karena ketika orang paham ilmu agama, maka yang ia perbuat adalah sesuai syariat Islam. Maka amalannya pun amalan yang baik karena dia paham ilmu agama. Karena agama Islam itu menuntun umatnya untuk berbuat baik, beramal solih, beribadah kepada Allah, bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik, berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, infak, dan perbuatan baik lainnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dia akan difahamkan tentang ilmu agama. Kita sebagai penuntut ilmu, maka kita harus selalu berusaha untuk memahami ilmu agama yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Ustadz punya ustadz juga harus paham ilmu yang ustadznya ustadz sampaikan kepada ustadz gitu ya. Jadi kita harus selalu meningkatkan diri kita, menambah wawasan kita tentang Islam, sehingga ketika kita paham tentang Islam, maka kita bisa berdakwah kepada Allah. Ketika kita mengajak orang lain untuk beramal solih, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan amalan tersebut.
Contoh, misalnya kita mengajak teman kita berpuasa Senin Kemis, teman kita mau ikut Senin Kemis juga, maka kita juga dapat pahalanya puasanya dia gitu, tanpa mengurangi pahalanya dia sedikit pun. Jadi tidak ada ruginya ketika kita paham ilmu agama dan berdakwah kepada orang lain. Kita berdakwah kepada teman kita untuk meninggalkan game online, dan teman kita mau meninggalkan, maka kita juga akan mendapatkan pahala, karena dia sudah berhenti bermain game online. Bermain game online melalaikan waktu yang sangat banyak, membuang-buang waktu yang sangat banyak. Ketika kita mengalihkan waktu yang biasanya kita gunakan untuk bermain game, kemudian digunakan untuk berbuat baik, maka sungguh mulia perbuatan yang kita lakukan. Karena kita berani meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan pahala yang sangat besar. Gunakan waktu yang biasanya kita gunakan untuk bermain game online, gunakan waktu untuk melihat ceramah, ataupun menambah hafalan, ataupun mendengarkan murotal, ataupun kegiatan yang baik lainnya, membantu orang tua, kemudian diskusi dengan orang lain tentang Islam dan lain sebagainya. Itu lebih baik. Membaca buku, menambah wawasan kita tentang Islam, itu lebih baik daripada kita bermain game online. Bermain game online sangat melalaikan waktu kita, ya. Karena bermain game itu nggak mungkin 10 menit 20 menit, enggak, pasti minimal 1 jam ke atas. Ketika kita bermain game online, 1 jam kita gunakan untuk membaca buku, kita memahami ilmu agama Islam, kita mendengarkan ceramah, mendengarkan murotal, itu kita akan mendapatkan ilmu yang banyak, kita akan menambah hafalan yang banyak juga gitu kan. Ikhwani fillah rahimakumullah taala, maka manfaatkanlah waktu yang ada dengan berbuat baik, ya. Jangan sampai kita lalai dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang penuntut ilmu ketika dia banyak bermaksiat, maka dia akan susah untuk menerima ilmu tersebut. Pernah suatu ulama mengadukan kepada gurunya bahwasanya dia itu sangat kesusahan dalam menghafal Al-Quran. Maka gurunya menasihati maka tinggalkanlah maksiat, karena ilmu itu nurun, cahaya, dan cahaya itu tidak dapat tersampaikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika antum susah menghafal Al-Quran, maka ketika antum itu susah untuk memahami ilmu-ilmu agama Islam, maka tinggalkan maksiat. Karena dengan meninggalkan maksiat, antum itu seperti menggeser penghalang ketika antum memahami ilmu tersebut, ya. Ibarat ada cahaya yang masuk ke dalam gua, maka ibaratnya maksiat itu ada sebuah batu yang menutupi cahaya tersebut bisa masuk gua. Nah, semakin banyak maksiat yang antum lakukan, maka batu itu semakin menutup cahaya itu dari masuk ke dalam gua. Namun ketika antum meninggalkan maksiat, maka ibaratnya batu itu terus menggeser dan akhirnya cahaya itu bisa masuk ke dalam gua tersebut. Itu ibarat ilmu. Ketika antum mendapatkan ilmu itu seperti cahaya. Ketika antum tidak ada maksiat, maka cahaya itu cepat masuk, cepat dipahami. Ketika antum bermaksiat, maka seperti ada sebuah penghalang dari cahaya tersebut masuk ke dalam diri antum. Ikhwani fillah rahimakumullah taala, maka ketika kita melihat para ulama zaman dahulu berjuang menuntut ilmu, itu sangat luar biasa. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Hisham ad-Dimashqi yang berasal dari Damaskus. Ketika dia ingin menuntut ilmu, Damaskus kan di wilayah Irak, Iran sana ya, Syria ya. Nah, dia ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik. Sedangkan Imam Malik itu berada di Madinah, di kota Madinah. Jarak antara Damaskus dengan Madinah itu sangat jauh. Maka ketika Hisham ad-Dimashqi ini ingin menuntut ilmu ke Madinah, maka orang tuanya itu rela menjual rumahnya agar Hisham ad-Dimashqi ini bisa belajar di Madinah. Luar biasa, harus menjual rumah. Kemudian dikisahkan juga Hisham ad-Dimashqi ini pernah dipukul oleh Imam Malik karena suatu hal gitu kan. Kemudian Hisham ad-Dimashqi ini tidak terima karena dipukul gurunya. Kemudian dia meminta penjelasan dari gurunya. Wahai guru, kenapa engkau memukulku? Aku gak terima atas perbuatannya kamu gitu kan. Karena kamu kayak gini-gini, kamu memukulku sebanyak 15 kali gitu kan, lewat asistennya. Kemudian Imam Malik ini mengatakan, oh mohon maaf,
saya telah memukulmu, saya telah mendolimi dirimu, maka apa yang harus aku lakukan agar kesalahanku ini bisa dimaafkan oleh kamu, gitu kan. Kemudian Hisham ad-Dimashqi ini luar biasa. Dia meminta balasannya apa? Ajarkan aku 15 hadis. Ajarkan aku 15 hadis. Sangat luar biasa. Meminta balasan atas perlakuan buruk orang lain dengan dia mengajarkan ilmu kepadanya. Luar biasa. Ketika kita misalkan didolimi oleh temannya, pasti kan kita akan ingin membalas dengan perbuatan yang sama ya. Misalkan antum dipukul sama teman, pasti ingin dipukul balik gitu kan. Kalau ini beda ini. Hisham ad-Dimashqi kepada Imam Malik, ketika Imam Malik memukul dirinya 15 kali, maka kafaratnya atau penebusnya adalah Hisham bin ad-Dimashqi ini meminta agar Imam Malik itu mengajarkan 15 hadis kepadanya. Balasannya itu diajarkan 15 hadis, sangat luar biasa. Kemudian Imam Malik mengajarkan 15 hadis tersebut. Setelah selesai kemudian Hisham ad-Dimashqi tidak langsung pulang ke rumahnya. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Wahai Imam, pukul aku lagi berapapun maumu, asalkan nanti setelah itu aku diajarkan lagi hadis darimu. Luar biasa. Maka Imam Malik pun terbahak-bahak. Lucu gitu kan. Dia rela dipukul oleh gurunya, yang penting gurunya itu mau mengajarkan hadis kepadanya. Ini adalah salah satu kisah ulama zaman dahulu yang luar biasa. Dia ingin mendapatkan hadis, dia ingin belajar ilmu agama Islam dengan cara apapun. Bahkan ada dikisahkan ada seorang ulama ya, ketika dia masih menuntut ilmu, ketika itu ada taklim yang dilakukan oleh seorang syekh ya di dekat rumahnya. Kemudian saat itu dia tidak punya ongkos apapun untuk berangkat ke taklim tersebut. Saat itu posisinya malam hari, ada taklim gitu kan. Nah, kalau kita ya mungkin ketika ingin menuntut ilmu, datang ke kajian, nggak ada motor misalkan, motornya nggak ada bensin gitu kan, ya udah paling kita mikirnya udahlah, nggak ada bensin, mungkin nggak bisa datang ke sana gitu kan, karena nggak ada biaya. Tapi ulama ini tuh malah apa yang dilakukan dia menjual genteng di rumahnya, dijual ke orang lain agar dia punya ongkos bisa datang ke taklim tersebut. Sangat luar biasa. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala. Ya. Jadi menuntut ilmu ajaran Islam itu kita harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena pencapaian yang besar juga harus dilakukan dengan cara perjuangan yang besar pula. Ketika kita ingin mendapatkan pencapaian yang besar, usaha kita harus besar juga. Ya. Karena usaha itu setara dengan hasil itu setara dengan usaha gitu kan. Semakin besar usaha kita, semakin sungguh-sungguh diri kita, semakin kita siap menerima banyak ilmu, maka apa yang akan kita dapat itu setara dengan perjuangan kita. Semakin besar, maka yang didapat kita itu semakin besar pula. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala. Maka seyogianya kepada kita ketika melihat teman kita itu futur atau malas-malasan ketika menuntut ilmu, kita harus wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ketika melihat teman kita itu bermalas-malasan, kita nasihati, ayolah semangat menuntut ilmu lagi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ya. Karena kita ingin masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, masa cuma kita aja yang masuk surga gitu kan? Masa kita rela melihat teman kita itu tinggal di neraka? Kan nggak banget gitu kan ya. Kita harus ngajak teman kita untuk berbuat baik, beramal soleh, semangat dalam menuntut ilmu, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala. Maka ketika contoh saja kemarin ya, ketika ada teman antum yang dapat kasus kan gitu kan, ada chattingan dengan lawan jenis kan, ketahuan. Ada teman antum yang udah main cewek-cewek gitu kan, antum sebagai temannya dia, masa rela melihat dia seperti itu kan? Harusnya antum nasihati, jangan seperti itu. Sekarang bukan waktunya ya. Sekarang bukan waktunya untuk antum untuk
memikirkan hal-hal seperti itu. Antum belum cukup umur untuk melakukan hal tersebut ya. Bahkan pacaran pun tidak boleh dalam Islam. Ketika kita tahu hukum pacaran tidak boleh dalam Islam, maka kita harus meninggalkannya ya. Ketika kita tahu bahwasanya pacaran adalah haram, maka kita harus meninggalkannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Dan janganlah dekati zina, karena itu adalah perbuatan yang buruk dan jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penuntut ilmu sebisa mungkin kita fokus untuk menuntut ilmu. Antum sebagai santri kelas 7 ya, masih kecil gitu kan, masih baru masuk SMP, yang sedang beranjak menuju dewasa, ayolah kita fokus menuntut ilmu dulu. Masalah kita nanti dekat dengan perempuan itu bukan saatnya sekarang ya. Antum sekarang saatnya untuk fokus menuntut ilmu dulu, fokus menambah hafalan antum, fokus memperbaiki diri antum menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Jadi hukum pacaran itu dalam Islam dilarang ya, dilarang dengan tegas oleh Rasulullah SAW. Dalilnya ada, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, jangan sampai mendekati zina, karena dengan pacaran itu akan menimbulkan maksiat-maksiat yang lain. Dari pacaran nanti ketemuan gitu kan, nah dari ketemuan tersebut pegang-pegangan tangan gitu kan. Pegangan tangan pun itu salah satu maksiat, karena ketika seseorang muslim itu memegang tangan yang lawan jenisnya yang bukan mahram, itu lebih dikatakan dalam hadis bahwasanya lebih baik dia itu ditusuk dengan besi yang sangat tajam daripada dia menyentuh kulit lawan jenisnya. Kemudian berpegangan tangan kan gitu kan. Kemudian setelah berpegangan tangan, naudzubillah, bersentuhan, kemudian kepada tahap selanjutnya dan akhirnya hamil gitu kan. Ikhwani fillah rahimakumullah, jangan sampai itu terjadi pada diri antum ya. Pergaulan zaman sekarang itu sangat luar biasa ya. Jadi antum harus bisa membatasi diri antum dengan ilmu agama, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai dari 7B ini ada yang pacaran itu, jangan sampai. Ustaz sudah bilang cinta kepada seseorang itu wajar. Lalu bagaimana kita bisa menyikapi cinta tersebut menjadi perbuatan yang baik ya. Jangan sampai karena cinta tersebut kita malah justru terjerumus kepada hal-hal yang maksiat gitu kan, melalaikan waktu dan sebagainya. Itu jangan sampai ya. Cinta itu wajar ya, tidak wajar kalau berlebihan gitu ya. Mungkin cukup sekian dari Ustadz, mohon maaf bila ada salahnya, dan Ustadz sengaja memakai pakaian yang seperti ini karena ya pembahasannya lebih santai gitu kan, nggak terlalu banyak materi gitu kan, lebih kepada sharing-sharing saja. Dan semoga antum bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan, dan itu sebagai nasihat bagi Ustadz pribadi dan antum sekalian, semoga bisa diamalkan. Syukran ala husni ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.